Salam kreatif, kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya ingin men-share materi tentang tujuan juga, yang kali ini bagaimana strateginya supaya tujuan yang telah teman-teman susun itu bisa berhasil. Nah, pada video sebelumnya ada materi tentang penyebab kenapa tujuan itu tidak tercapai. Ternyata ada dua faktor. Faktor dari teknik penulisan tujuan itu sendiri, apakah sudah smart atau belum. Yang kedua itu adalah faktor dari personal kita sendiri yang menyebabkan sehingga tujuan itu tidak tercapai. Nah, yang langkah selanjutnya itu bagaimana sih strateginya supaya tujuan yang telah kita susun itu bisa berhasil dan memberikan impact positif, dalam artian tercapai. Oke, simpelnya seperti ini. Ketika teman-teman telah menyusun sebuah daftar tujuan, berapapun jumlahnya, dalam hal ini spesifikasinya tentang menulis atau aspek-aspek lainnya, ini hampir sama saja ya. Teman-teman, saya contohkan di sini, ini adalah tentang menulis. Teman-teman bisa kembangkan lagi di berbagai aspek kehidupan teman-teman sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Oke, poin pentingnya adalah strateginya. Yang pertama, teman-teman harus bisa mencermati dulu apa yang sebenarnya ingin teman-teman capai itu. Kemudian teman-teman susun dalam bentuk tujuan, terus dikomunikasikan pada diri sendiri. Lebih tepatnya, apakah tujuan itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar kita, dalam artian tidak ada penolakan. Penolakan itu bisa dilihat dari apakah kita merasa nyaman atau tidak dengan tujuan tersebut. Kedua, apakah ada bisikan-bisikan negatif yang kita dengar sehingga menyebabkan kita merasa bimbang atau ragu apakah bisa mengerjakan atau menuntaskan tujuan tersebut. Bisa juga dari gejala-gejala fisik, efek dari penolakan pikiran bawah sadar, bisa itu juga pusing, mules, keringat dingin, berdebar-debar dan sebagainya. Itu respon fisik. Nah, kalau ini sudah terlewati, kita masuk ke strateginya. Strategi ini banyak, bisa mengkondisikan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Pendekatan setiap orang dalam menyelesaikan sebuah tujuan itu pastinya berbeda-beda. Teman-teman enjoy-nya bagaimana? Ada yang mengerjakannya satu waktu sekaligus, ada yang bertahap, berangsur-angsur, dan dia begitu tekun ya mengerjakannya. Tapi di sini saya ingin bikin polanya saja. Strategi itu sebenarnya hampir mirip dengan membuat tujuannya pada fase awal, dan di langkah strategi ini lebih ke teknis pengerjaannya. Teman-teman, yang dibutuhkan di sini adalah komitmen ya. Komitmen yaitu keikutsertaan diri kita secara penuh untuk bisa menuntaskannya. Dan ini tentu juga ada dialog dengan diri kita sendiri ya. Saya menamakannya sebagai dialog, bukan dialog batin juga ya. Kita menginternalkan tujuan tersebut pada diri kita. Oke, tidak ada penolakan. Pikiran bawah sadar kita sudah bisa menerimanya sebagai belief baru, dan setelah ini bisa menginternal di pikiran bawah sadar kita, apa buktinya kalau ini sudah menginternal dengan pikiran bawah sadar kita? Sebenarnya sederhana saja. Ketika kita menulis itu, membaca dan membayangkan itu akan tercapai tanpa ada penolakan dari tiga aspek tadi, maka ini sudah masuk ke belief kita, dan saya yakin ini akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Pakai strategi apapun akan sangat mudah mengerjakannya. Tapi kalau masih ada penolakan dari pikiran bawah sadar kita, yakinlah sekeren apapun strategi yang teman-teman upayakan, langkah-langkahnya wow dengan massive action dan semuanya, yakinlah sebagian besar akan mentok atau terhambat sendiri. Apa penyebabnya? Ada saja alasan kenapa sampai tidak tercapai apa yang teman-teman tulis tersebut sebagai tujuan. Nah, ini simpelnya seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih
mengarahkan kepada internal personal diri teman-teman sendiri. Ketika ini sudah bisa direspon positif menjadi sesuatu yang baru, internal dalam pikiran bawah sadar mengendap, dia tersimpan situ. Nah, langkah selanjutnya adalah komitmen. Komitmen ini bisa diterapkan melalui action-action yang tersusun dengan baik, mulai dari hal yang kecil. Contohnya, saya gambarkan saja ya, secara simpel. Menulis sebuah buku, Buku ini tebalnya 200 halaman, oke ya, 200 halaman. Judulnya tentang peran pemuda dalam pembangunan, anggap itu ya judulnya. Atau cara mudah menulis buku. Ini buku tentang cara menulis buku, oke, simpel seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa membuat timeline yang secara umum. Pertama itu teman-teman akan menggali dulu temanya. Oke, temanya sudah dapat ini tentang buku how to itu ya cara untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini cara menulis buku. Oke, sudah ketemu. Terus topiknya juga sudah ketemu. Ini bukunya diperuntukkan untuk orang-orang yang sibuk. Orang yang sibuk itu ya bisa pegawai, bisa mahasiswa, bisa dosen, akademisi, politikus, entrepreneur dan sebagainya, orang-orang sibuk. Oke, jadi segmennya ini sudah tahu ya topiknya, segmennya sudah dapat, 200 halaman tebalnya, dan ini pengerjaannya selama 2 bulan. Oke, timeline-nya 2 bulan. Dan tahap awal teman-teman akan menyusun dulu bab demi bab. Kita sebut saja outline ya. Outline itu ya kerangka bukunya, babnya maunya berapa bab? Anggaplah 10 bab. Oke, 10 bab 200 halaman berarti satu bab 20 halaman ya. 20 halaman kalau dikonversikan dalam bentuk A4 itu sekitar 5 halaman spasi 1. Oke, 5 halaman satu bab. Ada 10 bab. Ada projectnya selama 8 bulan. Maaf, 2 bulan. Maksudnya 8 minggu. Oke. Berarti 10 bab dibagi ini 1 minggu ya paling nggak 1,5 bab, 1,5 bab maksimal, 1,2 bab ya rata. Oke, berarti ya sekitar 6 halaman 6-7 halaman A4 spasi 1. Berarti teman-teman mengerjakan 1 hari cuma 1 halaman. Oke, clear ya, simpel saja. Jadi timelinenya setelah tersusun outline semua referensinya, teman-teman hanya perlu mengerjakan itu 1 halaman A4 spasi 1 dalam 1 hari. Oke, itu simple, sederhana. Menyederhanakan prosesnya ya seperti itu. Dari buku yang 200 halaman ternyata kita progresnya sehari itu ditargetkan 1 halaman. Terasa lebih enteng, lebih mudah. Kalau itu tujuannya adalah sesuatu yang besar ya. Anggap menulis buku itu bagi seorang penulis pemula itu suatu proyek yang besar. Nah, untuk menjadikan tujuan ini menjadi lebih mudah dikerjakan dengan komitmen penuh, itu tadi dibikin timelinenya, dibagi aman, tenggat waktunya, kita dapat konversinya 1 hari 1 halaman kita di situ. Contoh sederhananya seperti itu, strateginya seperti itu ya. Strategi yang lain menyesuaikan dengan tujuannya. Misalkan tujuannya ingin mengirim ke setiap bulan 2 naskah cerpen, itu lomba tingkat nasional atau tingkat daerah, serah. Jadi tiap bulan mengirim 2 cerpen untuk ikut lomba. Strateginya bagaimana? Teman-teman bisa hunting dulu informasi lomba yang kegiatannya keren, yang sesuai dan temanya juga. Teman-teman bisa mengerjakannya. Setelah itu ya ditulis cerpennya. Saya sarankan jangan mendekati deadline lomba ya. Bagusnya sebelum itu, jadi ada waktu untuk merevisi kembali tulisan cerpennya sehingga menjadi lebih layak untuk dikirim. Dan juga teman-teman mengetahui trik-trik cerpen yang pantas sebagai juara. Ikut lomba itu tujuannya adalah menang ya, bukan hanya sekedar partisipasi saja. Targetnya adalah menang. Teman-teman harus mempersiapkan strategi itu untuk menghasilkan karya yang pantas sebagai juara. Nah, bagaimana kalau kirim ke koran? Ya juga sama, kita butuh strateginya juga. Nah, pada
video terpisah saya akan jabarkan lagi bagaimana sih strateginya untuk menang lomba, tipsnya, rahasia trik-triknya. Begitu juga untuk tembus ke koran atau media online itu bagaimana strateginya juga ada caranya. Secara umum seperti itu ya, gambaran strateginya. Ini menyesuaikan dengan tujuan yang teman-teman tulis itu. Intinya adalah komitmen, rasa kesadaran diri untuk menuntaskan tujuan itu, dan pastikan dulu bahwa tujuan-tujuan itu bisa diterima oleh diri kita, lebih tepatnya pikiran bawah sadar kita, sehingga akan lebih mudah untuk menyelesaikan tujuan itu. Demikian dari saya, tips strategi supaya tujuan itu tercapai. Ini bisa teman-teman kembangkan sendiri dengan inovasi-inovasi yang lebih keren tentunya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kreatif.